Sifat salbiyah. Apa yang dimaksud sifat salbiyah itu? Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak semua sifat yang tidak layak bagi Allah. Seperti sifat mati. Tidak mungkin Allah itu mati. Kalau Allah mati, ya tidak ada yang bisa bergerak di dunia ini. Nah, dengan pergerakan inilah tanda atau bukti bahwasanya hidup ini ada, nyata. Seperti angin loh. Angin bisa sampean gambar enggak angin? Tapi sampean percaya kalau ada angin? Dari mana ya sampean itu kok percaya kalau ada angin? Rasa. Sama dengan itu. Dari mana sampean tahu Allah? Nah, karena Sayyidina Ali bilang, dari mana sampean mengenal Allah? Aku mengenal Allah dengan Allah. Lah, rasanya Allah inilah yang bisa merasakan Allah. Siapa yang bisa merasakan ini? Allah. Yang dirasakan ya zatnya sendiri. Nah, pemahamannya sadar bahwasanya semua ini, hidup ini adalah Allah yang ada. Jadi kalau ada hidup selain Allah tidak mungkin. Nah, itu wajib kita menolak. Maksudnya sifat salbiyah itu. Nah, sifat salbiyah ini yang pertama qidam. Allah itu yang awal, yang dahulu. Kalau ada yang lebih dahulu dari Allah, tidak mungkin. Nah, itu. Ini harus kita tolak. Kan seperti itu. Kemudian bako itu kekal. Kekal itu abadi. Jadi tidak mungkin Allah itu rusak. Tidak mungkin. Allah itu maha sempurna, maha segala-galanya, dan tidak akan pernah tiada selama-lamanya. Nah, itu harus ditancapkan di hati. Terus kemudian sifat yang ketiga dari sifat salbiyah yaitu mukhalafatul lil khawadisi. Dia tidak sama dengan makhluk. Tapi di sisi satu keterangan lagi dalam hadis qudsi, makhluk ini adalah wujud pendohiran. Nah, bingung ya? Satu keterangan itu Allah tidak sama dengan makhluk, satu keterangan lagi makhluk adalah wujud pendohiranku. Bingung. Nah, nanti sampean paham kalau sudah semua dijelaskan nanti. Jadi yang ada ini hanya sebetulnya Allah, wujudnya Allah ini semua. Nah, ini sulit diterima oleh akal. Nanti dijelaskan di sifat maknawiyahnya, ma'ani dan maknawiyah. Terus yang keempat, qiyamu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, tidak bersekutu dengan apapun. La ilaha illallah wahdahu la syarikal. Dialah yang esa dan dia tidak bersekutu dengan apapun. Maksudnya bersekutu itu dia tidak meminta bantuan dengan siapa. Dia berdiri sendiri. Makanya kan kalau dilihat dari sifat ini, tuh malaikat menyampaikan wahyu itu bagaimana? Nah, ini kan katanya Allah itu tidak bersekutu dengan apapun. Kok bisa masih minta pertolongan malaikat? Nah, ini bagaimana loh? Munyeng mana? Ya kan? Kalau tidak tahu jelasnya kejelasannya. Nah, kalau diperinci seperti ini, malaikat itu yang menciptakan siapa? Yang hidup di dalam malaikat itu siapa? Nah, berarti kalau sudah paham seperti ini, akhirnya tahu hakikat dari malaikat siapa? Ya Allah itu sendiri. Kalau kita meyakini ada makhluk yang bisa mengantarkan wahyu-wahyunya Allah,
berarti tidak cocok dengan sifat ini wahdaniyah ini. Qiyamuhu binafsihi, berarti Allah tidak berdiri sendiri, kerjasama dengan malaikat Mas ya. Nah, jadi hakikat ilmu hakikat itu yang dimaksud asli ini sing obah, asli ini sing beraktivitas. Kita tidak kalau pembahasan masalah malaikat, jin itu sudah dibahas di keterangan-keterangan syariat torek. Jadi kita naik ke level hakikat, yaitu aslinya, intinya yang siapa sih di dalam malaikat itu, siapa sih yang di dalam jin itu loh, aslinya. Nah, maka ketika kita sudah tahu aslinya dalam malaikat, Allah, dalam jin, adakah kita mempunyai perasaan jengkel sama jin, jengkel sama makhluk? Ada enggak kalau sudah tahu aslinya? Nah, kenapa? Cuma dia saja kok, itu dia. Nah, ketika jenengan sudah meyakini seperti itu, masih ada dendam enggak artinya jenengan? Si enten pegel mboten teng atine. Lek wis merabake kate sing obah niku siji. Lah lek wis jenengan mboten saged pegel, berarti niki tanda-tandane ati niki mulai bersih. Lek jenengan mboten belajar ilmu niki sampai diuruki, tetep sik pegel. Sik disimpen pegel niku. Nah, tetap masih menyimpan dendam di dalam hati ketika hati itu belum menyadari kalau semuanya ini yang bergerak hanya satu. Nah, makanya Sunan Kalijogo itu pakai metode wayang, itu sebetulnya menjelaskan ilmu ini. Wayang sakmono kuwe diobano dalang siji, wadang sing nguntalo ngene, sakarepe dalange wong wayang-wayange dhewe. Ya, gambaran sebetulnya, bukan kisah. Di samping kisah-kisahnya yang membuat pelajaran, tapi di dalam konsep wayang itu sudah menunjukkan bahwasannya semua ini sudah diatur sama dalam. Itu bukti bahwasanya Allah itu qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri. Dalang itu iji, lek dalang loro buyang. Tidak nanti lakon. Terus yang kelima, wahdaniyah, tunggal, tidak ada duanya. Ini harus yakin, tidak ada hidup itu selain Allah, yang bisa bergerak di dunia ini. Tidak. Makanya ketika ada istri kita, ada yang mendelik-mendelik, muring-muring, nek jenengan niku pun nyawang sejatine sing ngobahno ngono iku sapa sih? Sik pegel mboten jenengan? Paling guyung ya. Allah iki ono ae. Nek gawe lakon iki lho. Bisa dipahami ya? Kene nek mboten sing dereng paham mungkin bisa ditanyakan di akhir pembahasan.